Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di malam yang indah ini, mari kita bersama-sama memulai ibadah doa puasa hari yang ke-8 ini. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sorak-sore buat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan iringi lagu pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Bahwa Tuhan mampu, Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama
berdoa untuk memulai ibadah kita di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, di malam yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama saudara-saudari kami melaksanakan ibadah doa puasa di hari yang ke-8 ini. Itu semua berkat penyertaan-Mu Tuhan. Itu semua berkat kemurahan-Mu, sehingga kami masih bisa menjalankan doa puasa bersama sampai hari yang ke-8 ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami keluarga lepas keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami saat ini. Tuhan Yesus, di malam hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah doa puasa ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan, berkati Bapak Pendeta yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang akan memberkati Bapak Pendeta, supaya apa yang disampaikan Bapak Pendeta nanti dapat menjadikan rema bagi kehidupan kami dan bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengaku hamba-Mu penuh dengan dosa Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian buat Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan,
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Stefanus Parno STH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Mari yang ke-8 ini kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, lalu disambung dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Lukas pasal 24 ayat 49, demikianlah kebenaran firman Allah. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita lanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur jikalau kekuatan dan penyertaan Tuhan boleh kami terima
Sehingga di hari yang ke-8 ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, doa puasa, menjelang bersama-sama berbuka puasa. Firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan firman ini kami serahkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salam. Kita bersama-sama di hari yang ke-8 ini akan merenungkan kebenaran firman Allah sebagaimana yang sudah kita baca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 dan juga dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Diberikan tema Roh Kudus memberi kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-5, disebutkan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ayat ini punya arti semua orang percaya yang telah dilahirkan kembali atau lahir baru itu akan mendapatkan perkara-perkara yang besar. Yang saya maksudkan adalah orang-orang tersebut akan mendapatkan kuasa. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak mulai bersaksi sebelum mereka dibaptis dalam roh dan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sebagaimana diterangkan di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 tadi. Dan juga kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5 dan ayat yang ke-8, di sana diterangkan tentang baptisan Roh Kudus. Jadi yang disebut atau yang dimaksud baptisan Roh Kudus itu sama dengan dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, itu akan memberikan keberanian pribadi. Dan kuasa Roh Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam nama Kristus. Sebagai contoh, yang pertama adalah melibatkan diri dalam pelayanan. Jadi kalau orang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, orang itu akan melibatkan diri dalam pelayanan, pelayanan yang ada di gereja, pelayanan yang ada di rumah, pelayanan yang ada di masyarakat, dan juga secara umum bangsa dan negara kita. Artinya pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Contoh yang kedua adalah menerima berbagai karunia roh.
Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, di sana dijelaskan, kita lihat bentar, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai dengan ke-10. Dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pelayanan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Pada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Contoh yang kedua ini sesuai dengan keterangan di 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 10. Contoh yang ketiga adalah keinginan yang makin besar untuk berdoa. Jadi sebagaimana yang kita lakukan dalam rangka kita menyambut Roh Kudus yang akan turun atau peristiwa Pentakosta, kita bersama-sama punya keinginan yang makin besar untuk berdoa. Kita ajak keluarga kita untuk berdoa, kita ajak keluarga kita untuk berpuasa, sebagaimana yang diprogramkan gereja. Dan juga puasa yang kita lakukan, kita juga mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan demikian Roh Kudus memberikan kuasa kepada setiap kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami, firman-Mu telah kami dengar. Kami percaya Roh Kudus yang akan memberkati kami, memberikan kemampuan kepada setiap kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian waktu selanjutnya saya serahkan kembali. Demikian firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama, supaya firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok doa hari yang ke-8 ini. Kita akan bersama-sama mendoakan komisi dan lembaga di GITJ Ujung Watu, supaya Tuhan senantiasa memakai setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, di komisi pendidikan, komisi sekolah minggu dan remaja, komisi kematian, komisi ibu-ibu, lansia, dan juga komisi pembangunan, supaya orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ini senantiasa dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanannya dengan ketulusan dan kerendahan hati.
kita juga akan berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita GITJ Ujung Watu, ibadah di hari Minggu, berayatan dan biston. Walaupun saat ini, di hari-hari ini, kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi itu tidak membuat kita semakin kendor untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Melalui ibadah di rumah, kita akan membawa keluarga kita untuk tetap bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan doakan di pokok doa yang di hari yang ke-8 ini. Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan pujian waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita pujikan pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mendoakan untuk komisi dan lembaga di GITJ Ujung Watu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur Yesus, jika di hari yang ke-8 ini Engkau masih memampukan kami untuk kami bersafaat bersama dengan jemaat GITJ Ujung Watu. Tuhan, Kau memakai setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu, mulai dari komisi sekolah minggu, komisi ibu-ibu, komisi pendidikan, komisi pembangunan, komisi kematian. Kami percaya Tuhan, Kau akan memakai setiap hamba-Mu. Berikan Tuhan kemampuan untuk mereka senantiasa melayani Engkau dengan kerendahan hati. Engkau akan memampukan Tuhan setiap
program yang sudah dibuat setiap komisi supaya boleh berjalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya segala dana yang kami butuhkan, segala dana yang dibutuhkan dari komisi-komisi Tuhan pasti akan mencukupkan di dalam setiap melakukan kegiatan ya Bapak. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika di hari yang ke-8 ini kami boleh bersyafaat bersama. Kami berdoa Tuhan untuk kebaktian yang kami lakukan di gereja ini, kebaktian mingguan, kebaktian biston, kebaktian berayatan. Kami bersyukur Tuhan Kau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kami bersyukur Tuhan, rencanamu, rancanganmu sungguh indah buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus walaupun kami tidak bisa berkumpul di gerejamu ini, tapi kami percaya kuasa-Mu sungguh nyata, senantiasa ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar setiap apa yang kami naikkan di malam hari ini. Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Karena Tuhan memberikan waktu yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jika di hari ini kami akan menerima berkat jasmani melalui apa yang sudah kami sediakan, akan kami nikmati bersama. Sucikan dan kuduskan Tuhan, supaya boleh menyehatkan tubuh jasmani kami. Tuhan, kami juga akan meninggalkan ruangan ini, tempat ini. Pimpinlah Tuhan, sampaikan kami di rumah membawa kabar dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih.